Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, marketing, dan transformasi perusahaan. Di setiap episode, kami berusaha menggali lebih dalam bagaimana perjalanan para pelaku usaha di Indonesia memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Saya Jahan Kafi, redaktur SWA yang akan menemani dalam episode kali ini. Topik kali ini tidak kalah menarik, dari garasi ke transportasi listrik, perjalanan Maka Motors. Maka Motors sendiri bisa dibilang mewakili semangat baru di industri otomotif Indonesia. Berani meninggalkan zona nyaman, membangun dari nol, dan melahirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dua pendirinya, Raditya Wibowo dan Arif Fadilah, bukan orang asing di industri transportasi. Selama bertahun-tahun membangun ekosistem bersama ratusan ribu driver di Gojek, mereka memahami betul kebutuhan heavy user roda 2 di jalanan Indonesia. Dari pengalaman itulah lahir Cavalry, motor listrik perdana yang digadang-gadang sebagai jawaban atas keresahan konsumen. Jarak tempuh yang panjang, performa tangguh, dan layanan after sales yang siap menopang. Kita beruntung hari ini telah berada di showroom Maka Motors di Radio Dalam, dan bersama saya telah hadir Mas Raditya Wibowo atau dipanggil Mas Dito. Mas Dito ya. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. Terima kasih sudah datang ke showroom kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share podcast ini supaya kita lebih mengenal para entrepreneur yang sukses di Indonesia. Baik, apa kabar Mas Dito? Baik. Pertama-tama mungkin bisa diceritakan gitu ya Mas Dito, bagaimana sih perjalanannya nih Maka Motors ini hadir di Indonesia dan apa sih yang menjadi titik awal Mas Dito dan Mas Arif ya memulai untuk mendirikan Maka Motors. Ada momen kunci apa sih yang membuat Mas berdua ini berani meninggalkan zona nyaman sebagai head di atau posisi kunci di Gojek? Ya. Jadi sebetulnya ceritanya bisa dibilang mulai dari udah lama waktu kita SMA ya. Jadi awalnya ini dari mimpi saya dan Arif waktu kita teman sekolah di Bandung. Yeah. Dulu itu kita tetanggaan, jadi setiap hari memang kita ke sekolah naik motor bareng, gitu. Jadi sebelum lulus itu kita suka bercanda, suatu hari nanti kita punya pabrik ya bro, gitu. Soalnya saya keterima di teknik, dia juga keterima di teknik, kita lumayan interest lah sama manufacturing, gitu. Kuliah? Saya di ITB. Mas Arif juga? Arif di Polman. Oh di Polman. Ya sama-sama di Bandung lah, gitu. Terus kita kuliah masing-masing, awalnya kerja masing-masing. Tahun 2015 itu kita sama-sama ada kesempatan untuk gabung sama Gojek. Waktu itu masih awal banget, Gojeknya masih di rumah, ya di sekitar dekat Pasar Santa gitu. Jadi kita datang kondisinya benar-benar startup banget lah, gitu. Toiletnya nggak jalan, internetnya juga nggak jalan. Pokoknya perjuangan banget lah dulu. Jadi membangun juga dari nol di Gojek. Mulai dari nol lah, gitu. Jadi kita di Gojek sekitar 7 tahun akhirnya. Jadi masuk waktu masih di rumah, kita keluar untuk bikin Maka itu hampir pas sebelum Gojeknya IPO. Selama di Gojek itu memang pekerjaan kita ngurusin driver sebetulnya. Jadi role terakhir saya di Gojek itu Chief Transportation Officer. Jadi pegang semua bisnis yang berkaitan dengan memindahkan manusia menggunakan kendaraan. Arif yang pegang drivernya, dia dulu VP Driver Operations. Gitu. Jadi memang selama 7 tahun itu kita lumayan banyak belajar soal kebutuhan heavy user di Indonesia untuk motor. Karena user yang paling heavy di Indonesia untuk motor ya memang driver ojol gitu kan. Mereka jalan bisa 140-200 kilo sehari. Dan dulu waktu di tahun terakhir kita di Gojek, mereka minatnya sangat tinggi untuk ekspor motor listrik. Ya ini bahkan sebelum mulai, sekarang kan sudah rame ya, udah lumayan lebih banyak motor listrik di jalan, banyak brand dan produk yang ada, tapi dulu belum banyak. Driver sudah kepikiran ke arah sana. Kenapa? Karena pengeluaran terbesar mereka setiap hari itu untuk beli bensin. Itu bisa minimum 50.000 sehari. Pengeluaran terbesar kedua makanan, pengeluaran terbesar ketiga pulsa. Nah, pulsa sama makanan dulu kita cari cara untuk bantuin lah, dengan kerjasama dengan providernya atau dengan restoran yang jualan di GoFood untuk kasih diskon khusus. Tapi bensin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita coba testing dengan banyak beberapa produk yang sudah ada di market saat itu. Tapi insight-nya waktu itu adalah kayaknya belum ada nih motor yang benar-benar cocok banget untuk mereka gunakan sehari-hari, gitu. Sehingga
kepikiran lagi deh untuk gimana kalau kita bikin sendiri aja. Dari dulu kan kita punya mimpi bikin pabrik dan kita suka naik motor gitu. Kebetulan memang dari Gojeknya juga kita udah banyak kenal sama investor-investor yang cukup percaya sama kita untuk ngasih kita kesempatan ngelakuin ini. Gitu. Jadi ya sebetulnya dari awalnya dari mimpi SMA, kemudian ada situasi yang tepat aja untuk berani ambil resiko untuk memulai gitu. Mas Dito, ini kan kita tahu juga mendirikan startup otomotif ini berbeda gitu ya dibandingkan startup teknologi yang mungkin sekedar bikin apps gitu yang di sini kan modal besar, terus juga butuh R&D yang lebih mendalam. Benar. Mungkin bisa di-share juga challenge apa sih paling berat untuk memulai di awal itu, apakah modal, teknologi, atau meyakinkan investor untuk masuk ke bidang ini? Ya. Jadi di awal itu kita mulai Maka itu tahun 2022. Di awal itu kita hanya punya ide, gitu kan. Jadi challenge pertamanya adalah sebetulnya saya sama Arif kan sebetulnya sama-sama belum pernah di industri otomotif ya. Jadi tahun pertama itu kita banyak fokus belajar gimana sih caranya bikin motor, gitu kan. Karena itu nggak ada background sama sekali tuh. Kita nggak ada background waktu itu, hanya dari kuliah aja, gitu kan. Cuman ya kita merasa sangat mengerti kebutuhan user, gitu kan. Dan memang sifatnya bisnis hardware dan software ya sangat berbeda. Karena jujur kadang-kadang saya kangen juga ngerjain software gitu kan. Karena kalau ada problem, itu saya tinggal update aplikasinya, langsung update di HP semua orang. Gitu kan. Software kan sebetulnya perwujudan dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam kode pemrograman. Jadi semuanya tuh di dunia maya gitu loh. Sedangkan kalau hardware, ini dunia nyata. Gitu kan. Besi nggak bisa di deploy bug fix setelah udah launching atau App Store update gitu kan. Apalagi motor ini kan komponennya banyak, kita punya supplier juga banyak, jadi kita sangat tergantung sama mereka juga gitu, karena pada akhirnya kita nyatu-nyatuin gitu kan. Jadi memang pace-nya beda, kesabarannya harus beda, testingnya juga beda. Jadi karena kita tidak bisa, kalau produk otomotif sudah keluar itu harus sudah perfect istilahnya gitu kan. Jadi memang kenapa kita R&D-nya cukup lama, jadi kita mulai tahun 2022, baru launching tahun Januari tahun ini 2025, itu karena kita banyak pengujiannya untuk memastikan produknya betul-betul sudah sesuai desainnya ketika kita luncurkan ke market. Jadi memang challenge-nya ya harus lebih harus lebih bisa planning sih. Karena kita untuk ganti arah atau ngebedain sesuatu memang pasti butuh waktu lebih lama di dunia hardware. Gitu. Kemudian kalau dari pembagian peran antara Mas Dito dan Mas Arif ini sendiri bagaimana, dan apa yang paling kalian pelajari dari kepemimpinan saat membangun tim di Maka Motors ini kan sesuatu yang baru ya? Ya, betul. Jadi memang ini proses pembelajarannya banyak banget. Pembagian kerjanya memang kurang lebih Arif yang bikin produknya, saya yang jualan. Gitu kan, termasuk nyari pendanaan gitu. Jadi desain prototype tuh Arif semua. Betul. Jadi ya kita dari awal benar-benar dari sketsa, terus kita panggil user, kita interview suka bentuk yang mana, terus nanti kita bikin prototipenya, kita testing. Saya sendiri juga banyak ngelakuin testing gitu kan. Tapi pada akhirnya Arif yang pegang tim R&D dan produksi gitu. Jadi pembelajarannya sebetulnya ya pertama menyesuaikan dengan dunia hardware di mana semuanya pace-nya lebih lambat dan harus lebih terencana ya gitu. Jadi kita kan terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat, tapi di sini kita harus lebih istilahnya metodical ya, kayak step by step itu sudah ada pakemnya untuk bikin produk otomotif. Kedua, kalau dari hardware, kalau software itu kan lebih cepat dapat user. Ya kan, jadi kita bisa istilahnya MVP kan, ya udah launching aja dulu minimum viable product, dapat user feedback, nanti improve. Kalau otomotif nggak bisa gitu kan, jadi kita harus sudah yakin begitu diluncurkan produk ini memang sudah tepat, karena nantinya kita tidak akan bisa membuat perubahan besar lagi. Jadi challenge-nya sebetulnya adalah yakin sama arah yang kita pilih selama proses R&D yang bertahun-tahun itu, gitu kan. Karena kalau kita ganti-ganti di tengah, itu bakal makin lama lagi nggak keluar produknya, gitu kan. Jadi belajar, makanya slogan kita believe your power, gitu kan. Karena ya memang selama bertahun-tahun sebelum kita launching itu, ya kita harus believe emang kita udah bener nih, semuanya udah dipikirin sebelum launching produknya, gitu. Kemudian apa sih insight yang paling berharga dari tadi kan mengelola ratusan ribu driver di Gojek hingga akhirnya melahirkan desain ini, Cavalry ini udah muncul di pasar? Ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia kan paling banyak pengguna motor. Sebetulnya kita itu market motor ketiga terbesar di dunia, gitu kan. Yang lebih besar dari kita hanya China dan India. Tapi cara mereka pakai motor itu beda sama kita. Jadi kalau main ke China itu mereka punya jalur sendiri motornya. Udah gitu top speednya dibatasin.
terus nggak boleh bawa penumpang sebetulnya. Dan mereka jarak tempuhnya nggak perlu jauh-jauh setiap hari karena cuma dipakai untuk first mile, last mile nyambung ke sistem MRT-nya mereka istilahnya gitu kan. Jadi kalau di sana nggak butuh motor yang baterainya gede, powernya gede gitu kan. India agak lebih mirip kayak kita, jalanannya agak lebih chaos lah ya, gitu. Macet juga, banyak lubang juga di jalan. Cuman kalau di India itu masih ada roda 3. Jadi kalau nganter orang, nganter barang, itu biasanya mereka pakai bajai, gitu kan. Jadi motor itu lebih untuk alat transportasi pribadi. Sedangkan kalau di Indonesia kita pakai motor untuk segalanya, gitu kan. Kita nganter orang, nganter barang, sampai mudik juga bisa. Barangnya juga macam-macam kan. Ada yang bawa kasur, ada yang bawa motor lagi. Kulkas pernah lihat ya? Kulkas, benar itu hebat-hebat lah keseimbangannya gitu kan. Jadi memang dari awal kita sadar bahwa penggunaan motornya masyarakat Indonesia itu beda sama kedua market ini. Sedangkan saat itu produk-produk yang tersedia ya kebanyakan yang impor dari market luar, kebanyakan dari China gitu kan. Jadi problem pertama yang kita coba solve adalah gimana sih supaya motornya sama bisa diandalkannya dengan motor bensin. Karena buat masyarakat Indonesia, motor itu bukan cuma gaya hidup, tapi memang andalan dalam hidup gitu kan. Buat banyak rumah tangga, itu barang termahal yang mereka punya. Jadi benar-benar mereka harus yakin, kalau gue butuh motor ini selalu bisa dipakai, gitu kan. Artinya satu, jarak tempuhnya harus jauh, ya kan. Karena orang yang paling takut tuh untuk kehabisan baterai. Gitu, makanya kita bikin baterainya gede banget dan baterai tanam. Sekali di cas penuh itu bisa 160 kilo dari pengujian kita. Kedua, experience nyetir motornya sendiri harus sama enaknya kayak motor bensin. Kenapa? Karena ya misalnya kita kan naik motor untuk buru-buru, itu kita di jalan selalu nyelap-nyelip di antara mobil, kadang kita kena macet di tanjakan, kadang kita nerobos genangan. Kalau misalnya pas kita gas, respon motornya beda dengan ekspektasi kita, itu jadi nggak pede bawanya gitu kan. Misalnya pas digas agak loncat, atau misalnya posisi duduknya nggak enak, kadang tuh motor listrik posisi duduknya agak ngangkang gitu kan. Jadi nggak nyaman juga untuk dibawa jauh-jauh. Jadi memang kita mencoba bikin motor yang udah sesuai dengan kebiasaannya orang Indonesia, supaya nggak perlu terlalu banyak adaptasi. Tapi motor ini juga performanya tinggi. Karena kita motor listrik kan memang torsinya lebih tinggi dari motor bensin. Jadi kalau torsi tersebut bisa dikontrol, jadinya sebenarnya akselerasinya lebih kencang. 0 sampai 60 km per jam dalam 4,8 detik, top speed 105 km per jam. Jadi saya sendiri bawa motor ini tiap hari, kalau di perempatan selalu jadi yang pertama lah gitu kan. Terus yang ketiga, bentuk. Jadi buat orang Indonesia visual itu penting banget. Jadi kalau mau nyari motor, mulainya itu dari mata gitu kan. Nah, orang Indonesia itu seleranya cukup spesifik kalau untuk motor. Salah satu keywordnya itu sebetulnya gagah. Ya itu cukup menarik karena kita interview user pria, user wanita, sama keywordnya. Ingin motor yang gagah gitu kan. Jadi makanya kita bikin bentuknya memang lebih sporty gitu kan. Depannya agak lebih tajam-tajam, ke belakangnya lebih elegan. Ini sesuai dengan selera market gitu. Jadi memang biasanya sih kesan pertama orang habis test ride, oh ini mah motor ya, kayak motor beneran gitu, dan memang itu yang kita kejar gitu. Kemudian dalam proses pengujian dan R&D kan tadi 3 tahun ya dari sejak perusahaan ini berdiri sampai akhirnya launching ke market. Ada proses hingga 50.000 kilometer ya. Penguji coba tes ride-nya ini sebelum meluncurkan ke pasar. Benar. Ada temuan berharga nggak dari proses itu? Banyak banget. Jadi memang pertama sih tentunya kita banyak feedback ke desain yang kita udah bikin. Misalnya peletakan komponen ini di atas komponen ini ternyata panasnya tuh nggak bisa keluar, jadi dia lebih cepat panas. Jadi akhirnya kita tukar, kita tambahin lubang buat ventilasi di dalamnya. Mungkin spek yang ini perlu dikuatin, spek yang ini mungkin terlalu berat. Nah itu semua penyesuaian ke desain yang kita lakukan selama proses testing itu. Tapi yang utama yang kita pengen lihat adalah user behavior-nya juga, gitu kan. Kalau dikasih motor yang seperti ini, orang cara nyetirnya berubah nggak ya? Gitu kan? Apakah masih sama kayak motor bensin? Karena 50.000 kilo itu betul-betul kita uji di jalan. Jadi waktu periode pengujian itu, jadi shift pertama itu di bawah 12 jam, orangnya balik tukeran sama orang baru, motornya di fast charging sejam, lanjut lagi. Jadi jalan terus dia, gitu kan. Dan yang kita lihat dari behavior-nya, yang interesting, awal-awal pada boros banget sama baterai, gitu kan. Karena motor ini kan enak pas digas, jadi excited gitu, kayak gue pengen nyelap-nyelip, pengen nyusul-nyusul gitu, gas terus ya. Ya gas terus gitu kan. Tapi setelah 1 bulanan mereka udah lebih nangkep feel dari motornya,
kemudian penggunaan baterainya juga jadi lebih hemat gitu. Ya, jadi pada akhirnya memang ya itu sesuatu yang kita sampaikan, kita edukasikan ke customer kita juga gitu, terutama yang menggunakan motor ini untuk jarak jauh setiap hari seperti ojol. Gitu. Kemudian kalau Maka Motor sendiri kan menggunakan sistem baterai tanam ya dengan fast charging di situ, bukan sistem swapping. Bisa dijelasin juga logika strategisnya untuk di balik pilihan itu? Oke, jadi ini menarik ya, karena saat ini sebetulnya jadinya lama-lama seperti ada dua mazhab di dunia motor listrik gitu kan. Nah, kalau menurut kita sih sebetulnya dua-duanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan, untuk segmen yang berbeda-beda. Sejujurnya awal-awal kita tuh sempet pingin bikin motor swapping sebetulnya, karena kita kan berangkat dari penggunaan ojol, di mana kita merasa mereka nggak akan punya cukup banyak waktu buat ngecas, jadi harus bisa ditukar baterainya. Tapi kemudian ketika kita lakukan pilot di lapangan, yang kita temukan adalah kita udah invest lumayan besar untuk bikin swapping stationnya. Itu kan kita harus beli baterai tambahan untuk ditukar kan. Baterai adalah komponen paling mahal dari motor. Jadi investment yang di depan besar, dan yang sering terjadi driver nuker baterai tapi baterai barunya belum penuh. Atau baterainya lama-lama rusak karena di fast charging terus gitu kan. Jadi untuk kebutuhan orang Indonesia yang jarak tempuhnya jauh-jauh, ternyata challenging juga karena kita harus banyak sekali bikin swapping station di mana-mana. Dan jadinya untuk yang ngambil motor swapping itu dia harus bayar swapping selamanya nih, terus-terusan gitu kan. Itu kan model yang sedikit berbeda dengan bensin. Kalau bensin kan kita beli motor ya udah isi bensin ya terpisah gitu. Jadi akhirnya kita agak-agak ganti arah, daripada swapping kita bikin motor yang charging tapi baterainya besar sekali gitu kan, supaya kalau untuk orang yang bukan untuk kebutuhan komersil, satu hari udah pasti cukup gitu kan. Yang saya pakai motor ini tiap hari, setiap hari jarak tempuh mungkin 50-60 kilo, itu nggak pernah, saya nggak pernah kehabisan baterai sebelum pulang. Di rumah pulang nyolok bisa ngecas. Jadi kalau untuk user kebanyakan, sebetulnya kebanyakan chargingnya bisa dilakukan di rumah, tapi kita selalu harus kasih solusi kalau misalnya lupa ngecas, atau orang kan pasti khawatir ya di awal-awal kalau habis baterai di jalan gimana. Untuk itu kita bikin jaringan fast charger kita, karena motor kita mungkin salah satu dari sedikit motor yang baterainya besar, performanya oke, tapi bisa fast charging gitu. Nah ini mungkin sangat relevannya untuk driver ojol gitu kan, karena driver ojol sekarang kan banyak pakai program sewa kepemilikan untuk motor listrik. Nah, kalau untuk motor swapping itu market price-nya kurang lebih 55.000 untuk motornya, 25.000 untuk swappingnya. Kalau motornya sudah lunas, dia tetap bayar swapping terus-menerus. Motor kita pricing-nya 70.000 per hari, itu setelah 3 tahun lunas. Setelah itu ya udah baterainya jadi milik mereka. Hanya bayar listriknya saja. Gitu. Kalau misalnya baterainya sudah habis kilometernya atau garansinya, mereka mau beli baterai baru lagi, itu 25.000 per hari juga, tapi selama 2 tahun. Jadi tidak selamanya gitu kan. Dan baterai kita garansinya 150.000 kilo, which is jauh banget. Ini motor saya aja udah 8 bulan baru nggak nyampe 5.000 kilo gitu kan. Jadi kalau buat user biasa akan lama banget nyampenya. Ojol pun harusnya sih lebih lama juga daripada 3 tahun gitu. Lalu sebagai pemain baru di industri otomotif sepeda motor listrik, bagaimana sih untuk meyakinkan konsumen supaya mereka bisa memiliki trust terhadap Maka Motors? Ya, itu memang. Tahan dulu, Oke. Arif, kita break sejenak untuk melihat pariwara berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan,
pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam obrolan bersama Mas Dito dari Maka Motors. Tadi pertanyaan mengenai respon pasar mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Ya kita sih sangat bersyukur reaksinya positif banget ya dari pasar, terutama dari yang sudah pakai produknya. Jadi kita launching bisa di-search juga di YouTube itu banyak banget review tentang motor kita. Itu organik ya, jadi emang orang nyoba aja terus excited pengen bikin konten. Kita juga kemarin habis menang award dari media lain di bidang otomotif, di mana kita dapat penghargaan untuk best high segment EV gitu. Jadi memang kalau dari sisi produk sih tanggapannya sejauh ini positif banget. Orang habis test ride juga mukanya kan nggak bisa dibohongin ya biasanya gitu. Kita setelah 3 tahun R&D sebetulnya senang aja ngelihat orang happy habis test ride motornya gitu kan. Dimana dia ngerasain sesuatu yang mungkin berbeda nih yang nggak dirasain di motor listrik lain gitu. Kemudian Mas Dito ini melihat setelah tadi R&D 3 tahun, proses yang panjang, tadi melihat challenge-nya begitu banyak gitu ya. Yeah. Setelah produk ini launching, apa sih untuk menjaga momentum supaya Maka Motors sih tetap menjadi top of mind masyarakat di motor listrik? Ya. Memang yang paling penting adalah kalau untuk motor yang penting motornya banyak kelihatan di jalan, gitu kan. Jadi memang tujuan kita sekarang adalah memperbanyak jumlah motor di jalan karena itu adalah bentuk marketing yang paling efektif, gitu kan. Kalau misalnya mengingat dulu pengalaman di Gojek awal-awal ya orang tahu Gojek kenapa karena banyak lihat jaket hijau, gitu kan. Jadi motor kita pun harapannya sama. Sekarang dengan adanya lebih banyak driver ojol yang pakai motor kita, maka Cavalry itu visibility-nya juga naik di jalan gitu. Karena satu driver kan jarak tempuhnya setiap hari jauh sekali gitu kan. 140-200 kilo. Sedangkan customer retail mungkin di bawah 50 gitu kan. Jadi artinya visibility-nya di jalan kan bisa 3-4 kali lipat. In terms of orang ngelihat motornya di jalan gitu kan. Jadi itu satu. Yang jelas plus kalau driver ojol itu kan dia ngasih test ride ke penumpangnya gitu. Jadi itu yang paling pertama sih organik ya. Jadi istilahnya growth loop kalau di dunia startup tuh orang ngelihat motornya di jalan jadi tertarik terus nyari tahu terus dia jadi pingin punya gitu. Yang kedua kita yang jelas sih ini bukan cuma tentang motor tapi tentang ekosistem ya gitu. Jadi memang orang Indonesia kan kalau beli motor melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Jadi memang kita pasti harus menyediakan layanan after sales yang oke, karena itu kekhawatiran banyak orang lah untuk pindah ke listrik, apalagi brand baru gitu kan. Kayak gimana nih kalau rusak gitu. Nah kalau dari kita servisnya gimana gitu kan. Kalau dari kita solusinya untuk semua pembeli Maka itu 1 tahun pertama dapat emergency road assistance 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungin ke sana, nanti mereka akan kalau perlu bisa ditowing motornya. Kalau misalnya ada problem dibawa ke showroom pasti kita benerin karena motor ini lebih dari 90% komponennya adalah desain kita sendiri. Yang mengambil off the shelf mungkin ya baut, mur, yang memang sudah standar aja. Tapi sisanya memang kita yang desain. Karena kita yang desain, kita tahu cara benerinnya. Kita nggak harus nanya dulu nih ke perusahaan yang jual motor ini kita dari luar, gitu kan. Jadi dari situlah kita harapannya bisa menyediakan layanan after sales yang terbaik, gitu kan. Dan produknya sendiri memang kita rancang supaya sedurable mungkin istilahnya, gitu. After sales kedua ya soal charging tadi. Saat ini kita punya fast charging di semua showroom, ada 7 lokasi showroom di Jakarta. Ini titiknya kami perbanyak terus karena dengan semakin banyak pengguna, kadang mulai ngantri juga nih yang pakai fast charger di jam-jam rame gitu. Jadi memang menambah ekosistemnya. Yang ketiga ya selalu kita harus ada kegiatan engagement dengan komunitas pengguna dan juga dengan masyarakat lah. Jadi
kita ada komunitas pengguna Maka juga suka dibawa touring. Motor ini juga pernah dibawa ke Gucci Tegal 700 kilo tuh PP touring gitu. Jadi biar semakin banyak orang ngerasain aja bahwa naik motor ini memang enak, motor ini memang bisa diandalkan, motor ini memang bisa pergi jauh gitu. Dan nggak beda sama bensin juga ya. Benar. Jadi memang pola penggunaannya ya seperti bensin gitu. Tapi keuntungannya adalah kita hemat biaya operasional. Sebenarnya pada akhirnya yang akan bikin orang Indonesia pindah ke motor listrik mungkin bukan concern soal emisi karbon atau lingkungan, tapi Belum di level itu ya. belum di level itu. Soalnya misalnya kalau saya punya teman di Eropa gitu ya, dia beli mobil listrik, saya tanya kenapa? Oh karena kayaknya ini the right thing to do deh untuk planet gitu kan, which is oke banget gitu kan. Cuman kalau di Indonesia sebetulnya orang kan masih lebih praktis ya mikirnya. Pada akhirnya ujung-ujungnya adalah manfaat apa yang kita dapat, which is penghematan biaya operasional gitu. Contohnya yang dari ojol tadi, mereka mungkin sehari bisa 50.000 lebih untuk bensin, sedangkan motor Maka itu sekali dicas penuh harganya 6.000, 1.500 per kWh, motornya 4 kWh gitu. Jadi dengan itu aja mereka hematnya bisa cukup jauh gitu. Nah kemudian kalau dari bagaimana sih Maka Motors ini perannya untuk membuat motor listrik ini semakin diterima di kalangan masyarakat, nggak cuma di segmen high end atau premium aja? Ya. Jadi memang kalau kita lihat kan motor di Indonesia macam-macam ya price point-nya. Ada yang di bawah 20 juta, ada yang 25, ada yang di atas 30. Memang kita produk pertama kita di segmen di atas 30 ini. Kenapa? Karena dari awal kita ingin menawarkan baterai yang besar. Jadi orang tidak khawatir mengenai kehabisan baterai. Dan juga ada fast charging-nya. Baterai adalah komponen termahal di motor listrik. Jadi memang dengan kondisi kita mulai dari nol, jatuhnya yang pas di price point segitu, gitu kan. Plus kita mikirnya kalau kita udah bisa bangun persepsi bahwa Maka itu motornya bagus dan enak. Kalau kita bikin produk kedua dan ketiga di price point yang lebih rendah, itu lebih enak turunnya daripada dari bawah coba naik ke atas, gitu kan. Jadi kita merasa ini memang price point yang tepat untuk memulai karena kita bisa ke atas bisa ke bawah, gitu. Nah soal persepsi masyarakat mengenai price, kalau dilihat kan sebetulnya segmen motor yang saat ini pertumbuhannya paling cepat itu justru yang segmen maxi scooter istilahnya, yang di atas 30 juta, gitu. Jadi memang orang Indonesia 70% beli motor itu pakai cicilan, gitu. Jadi kita memang menyediakan program leasing juga dengan partner-partner kita supaya kepemilikan motornya menjadi lebih mudah. Dan kedua khusus untuk ojol kita juga punya program sewa milik yang sebetulnya membuat kepemilikan motornya jadi lebih mudah juga. Jadi ujung-ujungnya sih jadinya di bisnis model gimana cara orang bisa memiliki motornya, gitu. Jadi Kak Fahri ini baru langkah awal ya dari Maka Motors. Pasti. Ini kemudian bisa di-share juga gambaran mungkin vision ke depan dari 5 tahun sampai 10 tahun ke depan terhadap industri motor listrik ini. Ya, jadi ya kalau dari kita sendiri ya kita perusahaan lokal, kita orang-orang lokal. Saya dari lahir di sini, kita nggak akan kemana-mana. Udah pasti kita pingin Maka bisa tumbuh terus bareng sama Indonesia juga harapannya ya gitu. Nah kalau dari kita sekarang kita punya satu model. Ya harapannya dalam tahun-tahun ke depan kita bisa meluncurkan model-model selanjutnya dengan konsep dan price point yang berbeda-beda. Karena itu tadi ini adalah market motor ketiga terbesar di dunia, potensinya besar sekali, gitu kan. Dan sebetulnya mimpi lebih panjangnya lagi adalah kita di Indonesia ini punya market yang besar, tapi kita kebiasaannya mengkonsumsi barang hasil desain dari luar, gitu kan. Kita jarang yang mindsetnya benar-benar pengen R&D desain sendiri. Karena memang lebih gampang jadi pedagang sebetulnya gitu kan. Ya kita impor, kita ganti brandnya aja, terus kita jual ke pasar lokal. Sedangkan kita punya penduduk banyak, kita punya sumber daya alam yang banyak. Ini sayang banget kalau tidak bisa kita manfaatkan untuk membuat produk-produk yang berkualitas yang bisa kita ekspor ke dunia, gitu kan. Jadi harapannya kalau kita memang bisa bikin motor yang sangat oke untuk pasar Indonesia dan kita memanfaatkan economies of scale dari pasar ini, nggak ada alasannya kita nggak bisa compete di dunia global kok, gitu. Karena orang Indonesia tuh taste-nya bagus kalau menurut kita, gitu. Kemudian saya ingin masuk sedikit ke aspek leadership nih dari Mas Dito juga Mas Arief ya. Iya. Setelah perjalanan sejak 2022 ya, bagaimana sih kepemimpinan yang bisa dibagikan gitu kepada generasi para entrepreneur di Indonesia? Ya. Jadi memang
perjalanan, jadi ini kan pertama kali saya bikin company ya gitu, dan menjadi CEO-nya. Kalau dulu waktu saya di Gojek kan, saya Chief Transportation Officer, tapi saya juga masih punya bos. Kalau kita masih punya bos, itu kadang-kadang ada enaknya juga bisa nyalain bos, gitu kan? Tanggung jawab bukan di kita ya. Iya, tanggung jawab akhirnya bukan di kita. Kita bisa ya gimana ya, soalnya gue gini sih. Padahal sebenarnya gue tahu problemnya ini, tapi ya gimana gue nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Tapi kalau kita udah jadi founder, kita udah nggak bisa tuh kayak gitu lagi. Udah tidak ada lagi orang yang bisa selain diri kita sendiri. Jadi memang dan perjalanan mendirikan suatu perusahaan pasti seperti roller coaster kan, dia ya banyak naik turunnya. Ada momen senangnya, ada momen susahnya, tapi pada akhirnya sebagai CEO-nya ya seluruh perusahaan akan ngikutin mood kita sendiri gitu kan. Jadi challenge-nya ujung-ujungnya leadership-nya menjadi fokusnya di self leadership gitu kan. Apakah kita bisa memimpin diri sendiri sehingga kita bisa memimpin tim kita? Karena kalau kita sendiri emosinya berantakan, kita sendiri panik kalau ada kesulitan, apalagi teman-teman di tim gitu. Jadi memang apalagi kondisi pasar sekarang sangat dinamis ya tahun ini, gitu kan. Jadi memang pada akhirnya challenge-nya adalah gimana supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri sehingga bisa memimpin orang lain, dan juga tetap menjaga ketenangan di tengah kondisi pasar yang sangat dinamis dan berubah-ubah. Gitu. Berarti itu ini kan banyak penonton podcast kita yang mungkin anak muda ingin memulai usaha menjadi entrepreneur ke depannya. Bisa di-share juga nggak sih pesan buat mereka yang ingin memulai usaha kayak tadi? Mas itu kan ngomong pas SMA tuh, kan punya pabrik motor gitu ya. Mungkin mereka yang ingin memulai itu takut bermimpi, takut memulai, atau merasa idenya terlalu besar untuk diwujudkan tuh bagaimana Mas itu? Sebagai yang udah akhirnya terwujud gitu tadi. Jadi memang menjadi entrepreneur tuh nggak gampang ya gitu kan. Again, akan ada momen-momen di mana kita ngerasa kenapa ya gue dulu ngelakuin ini gitu kan. Tapi pada akhirnya kepuasan yang kita dapat dari ini juga sesuatu yang nggak bisa digantikan juga gitu kan. Kalau buat kita sendiri ya bisa memegang barang hasil karya kita sendiri yang nggak akan ada nih di dunia kalau kita nggak kepikiran untuk bikin, itu sesuatu yang sangat memberikan sangat impactful buat diri kita dan buat orang lain rasanya gitu kan. Apalagi kalau ngelihat user yang senang pakai motornya, ngelihat motornya di jalan, itu kepuasannya memang beda. Jadi untuk yang kepikiran untuk mencoba berusaha, walaupun again kondisi market pasti selalu berubah, tapi sebetulnya asalkan yang paling penting adalah kita usaha terus sih gitu kan, terutama usaha untuk memulai. Jadi kalau sudah mulai aja dulu istilahnya gitu kan. Kalau udah mulai kan jadi tahu juga apa yang harus diimprove, apa yang harus apa yang bagus yang harus diteruskan. Tapi kalau kita nggak pernah mulai ya kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Akan selamanya hanya jadi ide-ide dan pikiran aja. Tapi akhirnya ya mungkin nanti suatu hari kita nyesel juga nggak pernah nyobain gitu kan. Jadi kalau ya saya sendiri sih prinsipnya jalani hidup tanpa penyesalan gitu kan. Kayak pada akhirnya ya lakukanlah keputusan yang kira-kira akan membuat kita jadi tidak menyesal untuk tidak mencoba gitu. Dan entrepreneurship itu ya bagian dari proses self discovery juga gitu. Kayak kita belajar diri kita sendiri itu siapa dengan menjadi seorang entrepreneur, dan itu pengalaman sebagai manusia yang nggak bisa digantikan juga sih kalau menurut saya gitu. Mungkin setelah menjalani peran sebagai founder dari Maka Motors, bisa di-share juga arti sukses bagi Mas Tito nih apa sih? Apakah mungkin sekedar angka penjualan atau dampak sosial yang diberikan, atau ada hal personal lain yang mungkin dirasa gitu? Ya ini menarik ya, karena mungkin jawaban ini untuk setiap orang beda-beda gitu kan. Ada yang merasa kesuksesan tuh kalau gue punya banyak duit, gue bisa beli apa aja dalam hidup gitu kan. Kalau saya sendiri sih sejujurnya mungkin nggak seperti itu. Sebetulnya pada akhirnya sukses adalah happiness gitu kan, kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sendiri adalah pilihan gitu kan. Kita bisa memilih untuk bahagia atau stres atau negatif gitu kan. Jadi sukses bagi saya adalah gimana caranya kita merasa sudah memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan tetap merasa bahagia dan tidak menyesal dengan keputusan-keputusan yang kita ambil gitu kan. Sehingga kalau untuk Maka specifically ya kita dengan memberikan dampak positif untuk orang lain
Itu bagi saya udah termasuk kesuksesan gitu kan. Kayak setiap ada yang datang terus bilang, oh motornya enak bang gitu. Kayak itu ya kebahagiaan itu datangnya dari situ gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih. Kapan produk kedua launching setelah Cavalry? Ya itu pertanyaan bagus. Sebetulnya kita kadang gemes juga pengen cerita, cuman kita kan kemarin R&D 3 tahun ya, jadi selama 3 tahun itu kita lumayan belajar menjaga rahasia juga. Ini saya suka dimarahin gitu sama anak-anak R&D kalau terlalu banyak ngomong, jadi belum bisa di-share persisnya kapan, tapi yang jelas ini ya ini sesuatu yang ini bukan yang pertama dan terakhir ya? Ya, betul. Jadi ini sesuatu yang pasti kita kan ngerjain terus karena memang kita punya tim R&D in-house enaknya. Jadi memang mereka selalu mengerjakan improvement di produk yang sudah ada dan juga mengembangkan produk selanjutnya. Jadi kalau sketsa-sketsanya sih keren. Cuman untuk barangnya seperti apa nanti kita akan share kalau udah ready gitu. Baik. Biasa sangat insightful sekali obrolan kita hari ini. Dan terima kasih banyak Mas Arif udah berbagi dan sharing bersama dari Redaksi Siswa. Jadi mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Dito untuk pemirsa, terima kasih udah nonton podcast kita. Harapan kita semoga Maka Motors bisa berkembang terus bersama dengan masyarakat Indonesia dan juga menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau pemirsa ada yang agak kepikiran atau penasaran kayak apa sih motor listrik yang enak itu, silahkan dicoba motornya. Kita ada 7 showroom di Jakarta. Kita sangat excited untuk dengar feedback dari pemirsa juga tentang motornya. Baik, terima kasih Mas Dito. Siap, terima kasih. Ya, akhir kata saya Jahan Kafi beserta kru podcast dari Redaksi Siswa undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.